Yo guys, assalamualaikum, welcome back here. Kali ini kembali saya akan merekap alur cerita film buat kalian. Film ini berjudul Cold Eyes, rilis pada tahun 2013 dengan genre thriller action di Korea Selatan. Film ini merupakan remake dari film Hong Kong yang berjudul Eye in the Skies. Oke, sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video review lainnya. Go! Yunju merupakan seorang wanita yang sedang mengikuti tes untuk bergabung dengan tim pengawasan khusus di kepolisian. Saat itu, dia langsung dites oleh detektif Wang yang merupakan pemimpin dari tim pengawasan khusus tersebut. Dan fun fact, Yunjun ini mempunyai kemampuan pengamatan dan daya ingat di atas rata-rata orang normal. Jadi, singkat cerita, ia pun berhasil lulus menjadi bagian dari tim itu. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, James dan kelompoknya tengah melakukan aksi perampokan pada sebuah bank. Pencurian itu bisa dibilang sudah direncanakan matang-matang sebelumnya oleh James dan kelompoknya. Tapi dalam aksi ini, mereka hampir saja ditangkap polisi karena salah seorang anak buah James tergiur untuk mengambil tumpukan uang yang ada di dalam bank. Hal itu menyebabkan mereka sedikit terlambat untuk kabur dari bank tersebut. For your information, James ini merupakan pencuri yang sangat rapi dalam bekerja. Dia tidak akan memberikan toleransi kepada anak buahnya yang melakukan kesalahan sekecil apapun karena dia tidak menyukai hal itu. Karena di sini James mengetahui keteledoran anak buahnya, dia pun tanpa ampun langsung membunuh anak buahnya yang melakukan kesalahan itu dan juga membakar semua uang yang dia ambil. Kabar pencurian itu tak lama kemudian tentu sampai ke telinga detektif Wang. Dia dan timnya ditugaskan untuk mengusut tuntas siapa pelaku dari pencurian bank tempo hari. Yeonju yang merupakan anggota baru di tim ini langsung diikutsertakan dalam penyelidikan kasus ini oleh detektif Wang karena kemampuannya sudah membuat detektif Wang percaya untuk membawanya dalam kasus ini. Setelah dilakukan briefing dan mengumpulkan data-data kejadian dengan mengecek seluruh CCTV, tim ini pun segera turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaku-pelaku perampokan di bank tersebut. Di sisi lain, keberhasilan yang dilakukan James dan kelompoknya membuat seseorang yang tak diketahui namanya, anggap saja Pak Paijo, yang merupakan ketua gangster atau sejenisnya, tertarik meminta bantuan James lagi untuk melakukan perampokan yang lebih besar. Jadi, Pak Paijo ini adalah orang yang menyuruh James and friend melakukan perampokan di bank sebelumnya. Mendengar kemauan Pak Paijo, James awalnya menolak hal itu karena dia sudah akan berencana untuk pergi ke luar negeri, di mana di sana sudah ada seorang teman dekat James, sesama pencuri handal yang sudah menunggu. Penolakan yang dilakukan James dibalas langsung dengan sebuah ancaman pembunuhan terhadapnya oleh Pak Paijo melalui tangan anak buahnya. Akhirnya James pun mengiyakan kemauan Pak Paijo dengan catatan itu adalah yang terakhir kalinya. Dengan data yang didapat dari CCTV, detektif Wang berusaha untuk mengupas tuntas semua pelaku perampokan bank pada tempo hari. Dari rekaman CCTV, sebenarnya sudah diketahui satu orang pelaku. Tapi detektif Wang tidak terlalu buru-buru untuk menangkapnya. Dia hanya melakukan pengintaian untuk mengetahui di mana orang ini tinggal agar lebih mudah dilakukan pengembangan informasi mengenai rekan-rekannya yang lain. Namun hari itu terjadi sedikit insiden yang membuat detektif Wang marah kepada Yunju yang tidak fokus ke pengintaian karena dia menolong dua orang yang sedang dipalak oleh preman. Dalam dunia detektif, hal ini tentu saja tak boleh dilakukan karena fokus akan terbagi dan bahkan jika orang yang dimata-matai lebih pintar, hal itu bisa saja membuka identitas sang detektif. Di malam yang sama, James mulai melakukan pengintaian lokasi perampokan yang merupakan sebuah perusahaan saham terbesar di Korea.
Tapi dia juga mengalami kendala, di mana saat dia berada di atas gedung, ada orang yang melihat James. Hal itu diketahui James dan orang itu pun langsung dibunuh James malam itu juga. Emang kejam ini orang. Di hari berikutnya, pengintaian pun kembali dilakukan. Yeonjo yang sudah meminta maaf atas insiden kemarin malam pun kembali ikut dalam pengintaian hari itu. Hari itu, Detektif Wang meminta Yeonjo untuk menganalisa kemungkinan di mana rumah sang pelaku ini berada. Karena pada malam sebelumnya, pelaku yang mereka intai hilang dan tak terpantau oleh kamera lagi. Yeonjo pun memberikan analisanya, di mana dia memprediksi kalau orang ini tinggal di tempat yang tak terjangkau oleh CCTV. Prediksi Yeonjo mengenai hal itu pun benar. Pada malam itu, mereka mendapatkan lokasi di mana pelaku yang sudah diketahui ini tinggal. Memang benar orang itu tinggal di daerah yang tidak terjangkau CCTV. Dengan begitu, mereka pun memasang kamera rahasia di sekitar kediaman pelaku ini agar lebih mudah memantaunya. Sementara James yang sudah menyusun rencana perampokan dengan matang, malam itu dia pergi ke sebuah gedung. Ternyata dia sedang meretas server jaringan komunikasi agar saat rencana dilakukan, dia bisa menyadap obrolan-obrolan dari kepolisian. Keesokan malamnya, Yeonjo yang sedang mengamati CCTV melihat sampah yang berasal dari dalam rumah pelaku diambil oleh petugas untuk dibuang ke tempat sampah. Karena penasaran, dia mengambil plastik sampah itu dan memeriksanya di kantor. Dari sampah itu, Detektif Wan dan Yeonjo menemukan kertas yang sudah disobek-sobek dan jika disusun akan membentuk sebuah permainan sudoku yang sudah diisi. Dari situ, Detektif Wan meminta bantuan tim pemecah kode untuk membaca kode tersebut. Dari kode itu diketahui bahwa angka-angka itu merujuk pada pasar saham. Detektif Wan dan anggotanya yang mengetahui ini segera melakukan pengintaian di lokasi itu. Dimulai dengan mengikuti pelaku yang sudah dipantau sebelumnya, para detektif ini mengetahui rencana-rencana yang akan dilakukan komplotan pencuri itu. Tak lupa di sini mereka mengambil gambar-gambar dari para pelaku sebagai barang bukti yang akan disimpan. Di saat yang bersamaan, James yang sudah berencana menyelesaikan misi perampokan pada hari itu segera menuju ke atas sebuah gedung untuk memantau dan memberi instruksi pada anak buahnya. Tapi pada saat itu, James belum menyadari kalau anak buahnya sudah diketahui dan sedang diawasi oleh pihak kepolisian. Sesampainya di atas gedung, dia mulai mengamati sekeliling daerah di sekitar gedung pasar saham. Karena sudah meretas jaringan komunikasi pada malam sebelumnya, James pun bisa mendengarkan saluran telepon dari pihak kepolisian. Saat sedang menjalankan rencananya, tepatnya di tengah-tengah aksi, James menyadari kalau dia dan anak buahnya sudah dipantau oleh pihak kepolisian. Dan saat itu juga, dia menginformasikan kepada anak buahnya bahwa rencananya dibatalkan. Mendengar informasi itu, semua anak buah James putar balik dan pergi menjauh dari gedung itu untuk lari. Tapi, anak buah James yang sudah diketahui polisi langsung dikepung. Sempat terjadi adegan tembak-tembakan di sini. Namun, semua anak buah James pun tertangkap, 2 di antaranya tewas karena tertabrak mobil. Di waktu yang sama, juga terjadi aksi kejar-kejaran antara Detektif Wang dan James. Di sini Detektif Wang dibantu Yeonjo dan seorang squirrel yang diperankan Junho 2PM. Tapi naas, Junho 2PM yang bertemu dengan James pun harus tewas kehabisan darah karena terkena sayatan pisau di bagian leher. Yeonjo saat itu sebenarnya bisa saja mengejar James. Tapi saat itu dia tidak berani karena takut juga akan dilukai seperti temannya. Sementara James yang sudah geram pada Pak Paijo,
sudah tak lagi peduli dengan rencana yang sudah mereka sepakati berdua. James pun menghabisi semua anak buah Pak Paijo, dan terakhir James pun membunuh Pak Paijo yang sudah tak bisa berbuat apa-apa. Di awal sudah saya katakan kalau Yunju ini mempunyai kemampuan mengamati yang sangat luar biasa, ditambah daya ingatnya yang juga bagus. Beberapa hari kemudian, masih dalam keadaan berduka, dia mencoba mengingat-ingat kejadian-kejadian yang sudah dia alami sebelumnya. Ternyata, di situ dia sadar kalau dia sudah pernah bertemu dengan James. Dan Yunju pun mulai melakukan pengintaian. Tapi dia di sini melakukannya sendiri tanpa bantuan detektif-detektif lain. Yunju berjumpa dengan James di sebuah kafe, tapi karena dia masih takut, dia pun segera menelpon detektif Wang untuk meminta bantuan. Di sini terlihat kalau James sedang mengambil sebuah visa atau paspor yang akan dia gunakan untuk pergi dari negara itu. Tapi di sini James juga sadar kalau dia sedang diawasi. James pun menghampiri Yunju. Namun di saat yang sama, detektif Wang telah tiba di kafe itu. James yang melihat hal itu pun langsung lari lewat pintu belakang. Dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Detektif Wang juga mendapatkan luka sayatan di leher oleh James. Namun untungnya tak dalam. Tapi, kali ini Yunju memberanikan diri untuk mengejar James karena sudah muak dengan perbuatan James kepada dua orang rekannya. Yunju sempat frustasi karena kehilangan jejak James. Namun, instingnya yang tajam dan dibantu juga oleh rekan-rekannya yang melihat CCTV, akhirnya James diketahui berlari menuju kereta bawah tanah. Di sini Yunju sempat disandera oleh James, namun untungnya dia memegang sebuah pisau dan menusukkan kepada James. James pun lari menyusuri rel dalam keadaan pincang karena kakinya sudah tertusuk pisau yang dipegang Yunju. Namun ternyata di ujung lorong rel dia sudah ditunggu oleh detektif Wang. Detektif Wang yang melihat James tanpa ragu menembak James hingga tewas di tempat. Di akhir film, kita diperlihatkan para detektif ini sedang memata-matai seseorang yang ternyata itu adalah temannya James yang berasal dari luar negeri. Dan film ini pun habis. Oke guys, mungkin sampai sini saja dulu videonya. Jika ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. See you guys, bye.